Saya justru mau kasih contoh, berdiri ya Pak, berdiri ya Pak, ya. Saya mau kasih contoh, doain saya lah, bagaimana tanah-tanah sitaan ini ataupun tanah negara bisa sebagian menjadi milik rakyat. Bapak jadi pengusaha udah berapa lama? Saya dari tahun 83, malu kalau ngomong. Oke. Punglinya berapa persen? Gimana? Punglinya berapa persen? Ini terakhir Pak, kalau Pak Prabowo bilang sama saya, APBN itu kebocorannya 40%. Ngeri nggak Pak? Nah, ini dari Papua dulu ya, ini dari Papua, silakan. Ayo. Perkenalkan saya Mamawati Kogoya. Saya sebagai Korwil Asosiasi Asprin Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Ini pimpinan saya ada duduk Tangan dulu, ya. Ini bos saya, berdiri dulu Bapak. Lanjut, gak apa-apa. Berdiri dulu Bapak. Gak apa-apa. Ini pimpinan saya, duduk dulu. Saya mau bicara. Silakan Bapak. Saya mau bicara Bapak. Istirahat biar Ibu bicara. Saya mau bicara Bapak. Oke. Lanjut Ibu. Saya ikuti bagaimana paparan yang luar biasa. Selamat buat Bapak Menteri. Selamat bekerja untuk rakyat Indonesia. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas tanggung jawab baru pertama kali Menteri terbuka terhadap kami semua. Selamat dan selamat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Di sini paparan yang saya ikuti materi, saya sangat senang sekali dan hati saya menangis. Tadi bilang ada rumah gratis untuk berikan kepada masyarakat lemah. Saya Papua membutuhkan itu. Dan di sana belum ada perumahan yang seperti ini. Dulu tuh belum ada pembangunan. Mungkin di Provinsi Papua saja. Saya mau bangun Provinsi Papua Pegunungan dengan Papua Tengah. Tanah lahan kami siap. Tapi rumah minta dibangun. Baik. Itu satu. Yang kedua, masalah kontraktor. Ini saya mau bicara supaya bagi-bagi berkat. Kasih anak-anak Papua yang sukses, punya PT, punya kontraktor, mereka yang kerja. Supaya bagi-bagi berkat. Itu usulan saya. Yang terakhir, semen di Papua sana itu mahal. Jadi saya minta kepada Bapak Menteri, bagaimana caranya harga semen, harga bangunan bisa turun. Terima kasih, waktu saya kembalikan, saya serahkan kepada pimpinan saya. Terima kasih. Nanti soal Papua Pegunungan, Pak Menteri nanti ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Baik, Ibu dulu ini yang baju hitam ini. Pak Wamen. Bapak mau bicara lagi? Kita mau usul ada beberapa hal. Ya. Pembangunan di Papua memang cukup banyak, tetapi banyak yang gagal. Yang gagal akibat apa? Pemda di sana kadang-kadang izinnya dibuat kadang-kadang 5 sampai 6 sampai 1 tahun baru keluar. Itu. Okay. Kedua, bank tidak memadai. Yang mendukung bank di sana adalah Bank Papua. Bank lain omong kosong. Okay. Terus terang aja. Saya sudah datang di Mandiri, sudah jadi bank lain omong kosong ini ya. Omong kosong. Jadi sama sekali ini terus terang aja kita buka-bukaan. Hanya pada saat waktu 2 tahun lalu saya persis datang kepada Bank BSI. Bank BSI ini telah mengucurkan kredit Bank Syariah ya, Bank Syariah. Bank BSI sudah mengucurkan kredit sekitar 2 miliar lebih kepada pengembang saya di Aceh. Okay. Dan itu sementara berjalan. Baik. Berikut Pak Wamen, kami mohon yang juga menjadi masalah sekarang yaitu tapera. Ya. Tapera ini kadang-kadang buat regulasi macam-macam. Sehingga
KPR tidak bisa, Pak. Oh gitu. Ya. Sekarang ada kira-kira 50 unit di Aceh. PNS mau masuk tidak bisa karena KPR belum. Nah ini Pak Menteri tolong evaluasi KPR-nya, evaluasi banknya, evaluasi Pemda-Pemdanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wah ini Tapera harus jawab ini nanti nih. Pak Herman mau ditambah lanjutan? Ayo Pak, ayo Pak. Mungkin ada tambahan sedikit aja 1 menit, mohon maaf. Jadi tadi juga Pak Menteri kan mengatakan bahwa mau mereduce cost. Kalau kita lihat dari komponen cost, dari 100% itu 20%, 17 sampai 18% itu dipajak. PPHTB, PPN, PPH, PPN memang FLPP tidak, tapi yang di Jabodetabek kena PPN. Padahal itu rumah sederhana. Jadi 17 sampai 20% ada di pajak, 7 sampai 8% itu ada di karena izinnya terlambat, akhirnya kita bayar bunga. Jadi sisa yang sebetulnya untuk pembangunan itu cuma 75%. Dari 75% untuk tanah itu 40%. Untuk infrastruktur kira-kira 15% dan untuk bangunan kira-kira 55%. Sehingga kalau mau di-reduce cost-nya yang mana, misalnya pajaknya hilang, maka dia tinggal 80%. Izinnya dipercepat, maka dia tinggal 70%. Tanahnya diambil dari tanah sitaan, maka sebetulnya cost-nya ini cuma 40 sampai 55%. Nah, ini yang supaya bisa dilihat mana yang mau dibuang. Langsung aja Pak ya. Saya justru mau kasih contoh, berdiri ya Pak, berdiri ya Pak. Ya. Saya mau kasih contoh, doain saya lah, bagaimana tanah-tanah sitaan ini ataupun tanah negara bisa sebagian menjadi milik rakyat. Karena saya udah pelajari itu Pak, walaupun belum sedetail Bapak, jadi saya senang dengarnya. Ya, jadi tadi kan tanah 40% ya Pak? Ya 40% dari 75%. Karena kita kan dari 100 diambil dulu di pajak. Ya, berarti 40 dari 75%. Iya. Berarti kira-kira 55%. 30% Pak. 30%, pajaknya 20%, ya. Lalu ya. bunganya. Jadi kalau komponen tanah sama pajak sama izin beres. Iya. Itu kita tinggal sisa tinggal 60%, 50%. Bapak jadi pengusaha udah berapa lama? Saya dari tahun 83, malu kalau ngomong. Oke. Punglinya berapa persen? Gimana? Punglinya berapa persen? Ya. Hah? Ngaku Pak Herman. Enggak, tadi kan saya bilang Pak. Bapak jawab pertanyaan saya aja. Jadi Bapak juga mesti ajarin saya supaya nggak ada pungli lagi di sini gimana? Ya. Setuju. Nah, setuju kan? Kalau ngomongnya di depan forum besok izin saya nggak keluar semua Pak. Bapak lapor sama saya Pak. Lapor saya ya. Lapor saya ya Pak ya. Kalau bisik-bisik berani ya. Lapor kalau saya di forum. Ya. Pak, telepon saya 0811 22 4235. 0811 22 4235. Ya? Iya Pak. Jadi Bapak juga belum jujur karena Bapak nggak berani ngomong itu ya. Jadi nanti Bapak tolong sampaikan ke saya. Di Indonesia ini repotnya kita ngomong yang benar itu minta maaf atau nggak berani Pak. Ya, maaf nih sejujurnya begitu. Repot kan? Jadi Pak, ini 2 orang ini lebih berani dari saya sebenarnya Pak. Yeah. Coba dia lagi ngerem dulu gitu ya. Nah, jadi Pak, tolong ya teman-teman ya. Udah jelas ya niat kita, komitmen kita. Tolong aku dikasih tahu. Ya. Kalau yang buat punglinya berapa, Bapak belum lagi ngomong yang efisiensi Pak. Ya. Ini terakhir Pak, kalau Pak Prabowo bilang sama saya, APBN itu kebocorannya 40%. Ngeri nggak Pak? Ya. Nah, ini Pak Prabowo yang bilang, kita berapa kali dari Hambalang, dari Akmil itu aja diomongin, betul nggak Pak Fahri? Tolong dong bantu kita. Kan pengusaha yang tahu mesti store ke siapa, betul nggak? Kan yang nyetor pengusaha.
Benar nggak? Coba lihat muka saya, benar nggak? Iya betul. Nah, ya. Jadi Kita seneng ya Dok. Ya. Menterinya sama wakilnya gede-gede, coba kita lihat. ya Pak, jadi kalau boleh Bapak bantu Pak. Pasti, Negara pasti ini Pak. lebih baik. Kenapa ujung-ujungnya Pak? Kalau kos-kos ilegal itu kita hilangkan, yang untung kan rakyat Indonesia Pak. Pasti. Betul Pak. Jadi Bapak tolong kalau mau berubah, ayo deh kita berubah jangan setengah hati, tapi sepenuh hati ya. Jangan tanggung berubahnya. Dan Saya nggak mau dengar Pak terakhir ya, maaf. Saya nggak mau ngorek-ngorek masa lalu ya. Yang masa lalu udahlah ya gitu ya. Saya mau bicara ke depan. Itu ya. Itu aja. Jadi yang masa lalu non-performing loan untuk rumah sederhana Pak, itu paling kecil. Jadi karena itu rumah dia satu-satunya, dia nggak mungkin nggak bayar. Jadi kalau tanya BTN, NPL-nya paling kecil tuh rumah sederhana. Pak, itu saya setuju Pak. Makanya saya bilang di RUT BTN, bagaimana dari 300.000 jadi 1 juta. Apa yang saya harus lakukan? Salah satu nanti motor besar saya adalah BTN. Makanya saya udah ketemu di RUT di RUT. Apa yang bisa saya bantu supaya kau bisa 1 juta? Kan gitu. Itu aja tanya di RUT-nya itu. Nanti ketemu sama saya dia mesti jelaskan 1, 2, 3, 4. Kita bantu. Kita nggak mau so tahu kok. Kalau memang udah ada yang bagus, bermanfaat, kenapa enggak? Kan BTN akan jadi bank besar. Ngapain lagi mesti korporasi segala macam. Urus aja ini. Kalau bisa 1 juta rumah 1 tahun. Tugas saya akan banyak terbantu oleh BTN. Nah BTN tapi saya harus bantu dulu. Apa masalahnya? Jadi kita saling bantulah. Bapak bantu saya mencapai tugas dari Pak Prabowo. Saya bantu Bapak mengatasi kesulitan Bapak. Enak kan begitu Pak? Sama kayak Bapak ngomong tadi. Saya boleh nggak Pak? Kita buat sejarah di Indonesia. Harga rumah buat rakyat turun. Boleh nggak Pak? Saya berdoa sama Tuhan. Semoga saya dikasih kesempatan melakukan itu Pak. Harga rumah di Indonesia bisa turun. Boleh nggak gitu Pak? Ya? Ya kan Pak? Boleh nggak itu dijadikan tekad kita bersama Pak? Ya? Nah tapi syaratnya Bapak juga masih berani ngomong yang benar. Pak Ara ini yang nggak benar, yang ini begini. Kalau nggak nanti Bapak komplotan di belakang saya kan susah. Iya kan? Oke, salaman dulu deh. Udah tuh salaman dulu ya. Benar ya? Ya, udah ya. Biar terbuka kok ini, ya. Oke. Ya, Pak Wari, silakan. Ada lagi? Ya. Himbera Pak. Ini benar-benar ada yang baru nggak? Ya. Iya, insya Allah. Ya. Oke.